Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Nur Wahid. Saya dari kelompok 15 dan teman-teman saya bernama Aang dan Ilham Maulana. Kami akan menjelaskan tentang politik perdagangan ekonomi internasional. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Perdagangan bebas mengacu pada situasi di mana pemerintahan tidak berusaha membatasi apa yang dibeli, warnanya, dari negara lain atau yang dapat mereka jual ke negara lain. Sementara itu, banyak negara secara nominal berkomitmen untuk perdagangan bebas. Mereka cenderung mengintervensi perdagangan internasional untuk melindungi kepentingan kelompok politik penting. Instrumen kebijakan perdagangan. Ada 7 instrumen utama kebijakan perdagangan. Yang pertama tarif, yang kedua subsidi, yang ketiga kuota impor, yang keempat pembatasan ekspor sukarela, yang kelima persyaratan konten lokal, yang keenam kebijakan anti-dumping, yang ketujuh kebijakan administratif. Tarif adalah pajak yang dikenakan pada impor secara efektif, meningkatkan biaya produk impor relatif terhadap produk domestik. Tarif terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama tarif khusus, dikenakan sebagai biaya tetap untuk setiap unit barang yang diimpor. Yang kedua yaitu tarif ad valorem, adalah bea masuk yang diberikan berdasarkan pada persentase tarif tertentu dari harga barang. Subsidi adalah pembayaran pemerintah kepada produsen dalam negeri. Subsidi membantu produsen dalam negeri dengan 2 cara. Yang pertama, membantu mereka bersaing dengan impor asing biaya rendah. Yang kedua, membantu mereka mendapatkan pasar ekspor. Kuota impor dan pembatasan ekspor sukarela. Kuota impor adalah pembatasan langsung pada jumlah beberapa barang yang dapat diimpor ke suatu negara. Kuota impor terbagi menjadi 3. Yang pertama, kuota tingkat tarif. Yang kedua, pembatasan ekspor sukarela. Yang ketiga, sewa kuota. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aang Ramdhani. Syaratan konten lokal. Buat beberapa praksi tertentu dari suatu barang diproduksi di dalam negeri. Persyaratan konten lokal menguntungkan produsen dalam negeri, tetapi konsumen menghadapi harga yang lebih tinggi. Selanjutnya, kebijakan administratif. Kebijakan perdagangan administratif adalah aturan birokrasi yang dirancang untuk mempersulit impor masuk ke suatu negara. Kebijakan ini merugikan konsumen dengan menolak akses ke produk luar negeri yang mungkin lebih unggul. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ilham Maulana. Kebijakan anti-dumping. Dumping didefinisikan sebagai penjualan barang di pasar luar negeri di bawah biaya produksinya, atau sebagai penjualan barang di pasar luar negeri di bawah nilai pasar. Wajar mereka dumping dipandang sebagai metode di mana perusahaan membongkar kelebihan produksi di pasar luar negeri. Beberapa dumping mungkin merupakan perilaku pemangsa dengan produsen menggunakan keuntungan besar dari pasar dalam negeri mereka untuk mensubsidi harga di pasar luar negeri dengan maksud untuk mengusir pesaing pribumi dari pasar itu dan kemudian menaikkan harga dan mendapatkan keuntungan besar. Kebijakan anti-dumping atau tugas balasan dirancang untuk menghukum perusahaan asing yang terlibat dalam dumping dan melindungi produsen dalam negeri dari persaingan asing yang tidak adil.